Kalau kemarin kita udah bahas elemen Ekosmo upgrade, gimana kalau sekarang kita bahas rivalnya, Norris upgrade? Di depan gua udah ada Norris 3.0 upgrade. Nah, by the way, sepeda ini tuh head to head langsung sama Ekosmo Z9. Nah, kemarin kan kita udah review video Ekosmo Z9 yang udah kita upgrade. Nah, buat yang penasaran bagaimana kita upgrade Z9 jadi Ekosmo Z9 Super, lo bisa lihat. Gua taruh di sebelah kiri gua linknya, lo bisa lihat ke sana. Nah, hari ini gua akan review secara total bagaimana impresi dan apa aja yang udah kita update dari Pacific Norris 3.0. Seperti biasa kita akan mulai dari depannya dulu. Oke, jadi Norris yang di depan gue ini adalah Norris yang versi 2020 yang paling baru. Kalau dibanding sama seri yang bawahnya, kayak 1.0, 2.0, 23, 28 itu ada perbedaan di bagian forknya. Nah, kalau yang 3.0 ini, dia udah bawa forknya di bahan aluminium. Lo bisa lihat nih. Dari jahitannya itu kelihatan banget. Jadi agak sedikit besar dibanding yang masih high-tin steel. Nah, kalau 3.0 ke bawah, itu forknya masih bahan high-tin steel. Jadi memang di bawahnya ini agak sedikit lebih enteng, jadi manuver lo lebih enak menurut gua. Nah, kita lanjut ke bagian ban, lo bisa lihat. Ini bannya dia udah ganti pakai Swalby Kojak. Nah, lo bisa lihat nih. Norris pakai Swalby Kojak, jarang menurut gua karena biasanya Swalby Kojak itu pakainya di frame-frame yang Evenhon misalnya mereka pakai Swalby, tapi kalau Norris gua rasa masih jarang yang pakai Swalby Kojak. Nah, kenapa dia pakai ban ini? Tadi yang gue pikir mungkin akan rasanya sama aja, tapi ternyata begitu dicoba memang ban ini agak sedikit beda dibanding versi Kenda yang dia bawa ya. Jadi ini tuh lebih light, lebih ringan dan juga lebih rigid kalau gua rasa ya di bawahnya. Jadi cengkraman ke aspal itu lebih enak, kalau lo bawa ngebut tuh berasa banget memang bedanya. Nanti gua akan bikin video khusus ngebahas tentang si Swalby Kojak ini, apakah memang betul-betul kita butuh untuk ganti ban semahal ini dan apakah performanya memang jauh lebih baik dibanding Kenda ataupun Daily Tire. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke bagian rimsnya. Ini rimsnya dia udah ganti ke loose mereknya. Ini dari Elemen ya, 20 in ukurannya. Dan yang menarik adalah di bagian hubnya, ini dia pakai loose-nya yang tipe karbon. Jadi menurut gua ini jauh lebih enteng dan jauh lebih lancar bahkan dibanding Novatec di analog, ini jauh lebih enak menurut gua. Nanti kita dengerin apakah jangkritnya sekencang si Molen atau sepelan si Novatec. Nanti kita dengerin. Nah, untuk pentilnya, lo bisa lihat ini pentilnya bawaannya Presta. Jadi gue udah tambahin juga nih pakai konektornya supaya bisa dikompak kalau di mana-mana kan. Nah, untuk remnya dia pakai dari Tektro. Nah, seperti biasa Tektro feelingnya lo bisa tebak lah, udah enak banget. Rotornya juga ini bawaan dari Tektro, tapi memang agak sedikit bunyi-bunyi kalau masih di awal ya. Tapi hanya bunyi biasa aja menurut gue ini karena di bagian sininya nggak sering dibersihin, jadi dia agak sedikit bunyi. Dan Norris yang 3.0 ini udah disediain klip magnet, dan seperti biasa juga klip magnetnya nggak terlalu kenceng ya Pacific bawaannya, jadi agak sedikit sulit kalau lo mau dorong-dorong. Kita naik ke bagian atas. Yang tipe 2020 sama seperti 2.8, dia udah dikasih front block di bagian sini, jadi lo bisa taruh tas. Kalau yang Norris Pro dia udah ada tasnya, tapi kalau yang 3.0 ini belum dikasih tas. Nah, kita naik lagi ke bagian handle post dan juga head tube-nya. Untuk bagian head tube, kalau misalnya si analog itu udah dikasih bearing di bagian sininya dari Neko, kalau ini belum, tapi dia udah over tipenya. Tapi di bagian handle postnya, lu bisa lihat, ini sama persis sama yang dipakai si analog. Jadi modelnya tuh yang menurut gue ini yang paling mudah dioperasikan saat ini dan paling rigid saat ini ya ini. Dibanding bahkan si Evenhon ini jauh lebih rigid menurut gue. Dan lu bisa lihat juga tipenya oval, sama persis seperti punyanya si analog. Nah, ini untuk menjaga supaya si bagian ininya itu nggak gampang turun dan nggak gampang goyang. Kalau misalnya bulat kan dia kadang-kadang suka turun, suka naik dan nggak begitu kenceng. Nah, ini bentuknya oval, lu bisa lihat.
Nah, untuk klem, lu bisa lihat ini menurut gua sama persis sama seperti bawaannya analog. Jadi bawaan Pacific untuk handle post ini menurut gua untuk klem masih setingkat di bawah si elemen ya. Jadi kalau dibuka ininya lu nggak bisa putar, jadi lu kendorin. Tapi begitu lu kendorin, lu tutup ininya agak sedikit goyang. Jadi memang agak dikencengin dan lu mesti setting sebelum lu kencengin dulu handle postnya. Nah, untuk handlebarnya ini udah diganti, udah di-upgrade tipenya tipe Rise gini. Ini dari XLR. Menurut gua ini cukup bagus dan cukup enak ya diposisikannya. Jadi lu mau agak sedikit jauh lu bisa jauhin, lu mau deket lu bisa deketin juga. Jadi udah enak banget dan warnanya juga ini menurut gua catnya juga bagus, nggak gampang ngelotok ya. Beberapa kali kena gores jadi cuma ninggalin jejak warna putih doang. Lu bisa lihat nih ya. Kalau gua gores pakai kuku. Tuh, ini cuma ninggalin putih tapi lu hapus dia hilang. Jadi cukup bagus menurut gua ini warnanya. Untuk rem tadi gue udah jelasin ke kalian, ini bawaannya memang dia pakai dari Tektro, jadi rasanya udah cukup enak, cukup empuk seperti biasa. Tektro memang udah bagus banget secara pengereman. Nah, untuk shifternya ini belum diganti, jadi masih bawaan. Dia pakai Altus baik di shifter maupun di RD-nya. Rasanya gimana? Menurut gua oke, dan dioperasikannya juga dipencetnya cukup ringan dibanding kalau sama Sensa atau yang dipakai sama Avancaster kemarin yang nggak ada mereknya. Ini jauh lebih baik, jauh lebih enak. Tapi kalau misalnya dibandingin sama Sora atau Diore atau Tiagra, memang kelasnya masih di bawahnya itulah. Jadi memang nggak usah berharap pengoperasiannya selancar Sola atau Tiagra. Ini masih agak sedikit bunyi dan kalau misalnya lo oper itu masih ada sedikit jeda gitu. Nah, ini udah dikasih bel. Jadi bawaannya memang si Norris 3.0 ini belum dapat bel. Untuk handle gripnya ini udah diganti sama merek ZTTO. Nah, menurut gua dari beberapa handle grip yang udah gua coba ini rasanya cukup enak. Jadi dia bahannya busa, tapi busanya bukan yang gampang sobek gitu, jadi busa keras gitu. Dan menurut gue sih agak menyerap air. Jadi kalau misalnya lo berkendara pada saat hujan, biasakan setelah itu lo jemur supaya nggak bau jadinya. Tapi untuk model dan tipe lo bisa lihat nih ya, dia kayak gunung gitu, naik turun naik turun naik turun. Jadi dipegangnya itu kayak gripnya tuh cengkrem banget ke tangan. Jadi menurut gue enak banget dipakainya. Nah, untuk frame seperti biasa Norris memang gue suka model framenya, jadi memang nggak mengecewakan, framenya cakep banget. Dan untuk catnya yang 3.0 ini menurut gue hitam Dove-nya itu memang bagus banget ya menurut gua hitamnya. Jadi kalau lo lihat secara langsung itu kalau kena cahaya atau pas siang itu jadi kayak Dove tapi masih sedikit mengkilat gitu. Jadi bagus banget deh. Cakep banget kalau lihat secara langsung. Dan jahit-jahitannya seperti biasa rapi banget, Pacific rapi, nggak ada yang miss menurut gua. Kita lanjut ke seat postnya. Ini 33.9 ukurannya dan modelnya ini udah yang bagus ya. Di belakangnya juga udah ada penunjuknya. Dan ini belum diganti, masih bawaan aslinya. Begitu juga dengan sadelnya. Jadi ini memang menurut gua mirip sama punyanya Norris 2.8 kemarin, tapi entah kenapa agak sedikit lebih empuk dan warnanya menurut gua lebih cakep dibanding yang Norris 2.8 kemarin. Jadi ini coklat. Kalau digabungin sama warna frame-nya yang hitam gini, ini tuh masuk banget menurut gua. Untuk klem menurut gua sama seperti handle postnya, jadi enak, nggak tajam. Untuk yang sekarang ini bagus banget dan lebih gampang dibuka tutupnya juga enak. Kita turun ke bagian bawah, dia udah ada dudukan untuk FD kalau lo mau upgrade FD. Nah, ini udah ditambahin penyangga untuk si rantainya. Jadi kadang-kadang kan kalau misalnya kita pindahin ke gigi yang paling tinggi kan rantainya ini agak sedikit goyang dan nggak center. Ini gunanya penyangga ini adalah untuk bikin si rantainya itu tetap pada jalur centeringnya. Tapi memang kalau di bawah agak bunyi-bunyi, jadi agak ada gesekan antara rantai sama si penyangga ini. Tapi fungsinya, secara fungsi ini menurut gua enak banget karena bikin si goesannya itu jauh lebih ringan karena nggak ada gesekan antara si chainring dengan si rantainya itu. Untuk crankset dia udah pakai crankset dari side, tipenya udah Holotech 2. Jadi menurut gua secara feeling ini mirip sama punyanya analog yang kemarin, cuman kan beda tipe ya. Analog kemarin kan nggak ada bolongnya, jadi nggak kelihatan seperti Holotech, walaupun secara sistem dia udah pakai Holotech. Kalau yang ini udah ada, tapi kalau secara fungsi menurut gua dua-duanya mirip-mirip, jadi ini udah kelasnya udah yang bagus menurut gua. Nah, kalau cranknya dia masih pakai aslinya atau bawaan dari si Norris 3.0, beda sama bottom bracketnya. Nah, untuk bottom bracketnya dia ini udah upgrade pakai dari GAP dan modelnya itu udah ceramik. Jadi secara sistem si crankset ini udah Holotech dan dia ganti bottom bracketnya dengan sistem keramik. Jadi itu bikin si goesannya itu jauh lebih ringan dibanding lu pakai yang aslinya si side, bawaan side itu yang masih biasa.
Nah, bedanya apa dibanding si Holotech 2? Jadi bedanya itu hanya di bagian dindingnya aja. Di bagian dindingnya itu kalau Holotech 2 kan dia masih bahan kayak apa ya, kayak PVC model plastik gitu, ada juga yang dia pakai besi gitu. Nah, kalau ini dia udah pakai seramik di bagian dindingnya itu. Nah, efeknya apa? Efeknya jadi jauh lebih licin dan jauh lebih ringan di goesnya dibanding si Holotech 2. Nanti gua akan bahas di video khusus. Gua akan bahas dari bottom bracket versi BB kotak sampai ke yang paling tinggi. Lu tungguin aja videonya. Untuk di bagian pedal, ini juga udah ganti, mereknya Rogue. Menurut gue ini lebih sering dipakai di MTB, tapi menurut gue feelingnya enak banget. Lu bisa lihatnya loncat banget, jadi dia udah bearing memang. Cuman kalau gue sih agak sedikit kegedean ya kalau untuk Sally. Tapi kalau lu bawa sih menurut gue ini enak banget, di goesnya enak. Jadi memang perpaduan yang sangat-sangat pas antara si pedal yang bearing sama si seramik di bottom bracketnya. Jadi enak banget. Sekarang kita akan beralih ke sprocketnya. Nah, untuk ukurannya ini 1134T. Jadi menurut gua cukup enak kalau misalnya lu bawa nanjak, karena ininya aja tuh udah ringan banget ya. Jadi secara goesan dia udah enteng banget. Jadi menurut gua kadang-kadang gua malah nggak pernah pakai yang gigi paling tinggi karena udah terlalu enteng. Tapi apakah masih bisa dibikin lebih besar lagi untuk lu bawa nanjak? Menurut gue masih bisa, ini masih bisa sampai 42T karena kan ukurannya 20 in ya. Jadi masih bisa banget kalau lu mau naikin si gigi sprocketnya dan lu mau bawa ke area pegunungan itu masih bisa masuk. Nah, untuk di bagian RD ini masih bawaan. Jadi aslinya ini belum di-upgrade sprocket maupun RD-nya. Ini pakai dari Altus. Dan tadi gue jelaskan perpindahannya memang agak sedikit lambat dibanding Sora ataupun Tiagra atau Deore. Jadi ini memang satu kelas di bawahnya. Nah, cuman yang menarik adalah Altusnya ini udah di-upgrade di bagian pulley-nya. Nah, di bagian pulley di atas maupun di bawah ini udah diganti, udah pakai Mejun. Fungsinya apa? Ini fungsinya untuk melancarkan si rantai. Jadi ini berpengaruh lagi di penggoesannya tadi. Jadi memang banyak faktor yang bikin goesannya ini jauh lebih ringan dari mulai crankset sampai ke belakang. Nah, termasuk si penggantian si pulley ini. Jadi udah diganti nih sama dia. Dengan begitu banyak upgradean di bagian bottom bracket, terus juga pedal, cranksetnya udah Holotech, ininya juga udah dikasih pulley. Ada satu lagi yang bikin sepeda ini tuh jauh lebih ringan dan lebih enteng lagi dibawa, yaitu hubnya. Hubnya ini dari Luce dan bahannya karbon, jadi ringan dan juga enteng banget diputernya. Suaranya kayak apa? Apakah sekencang molen? Nah, kita akan coba nih ya untuk putar. Satu kali aja cukup. Nah, lu bisa lihat kan? Kenceng banget suaranya, dan ini menurut gua sih ya mirip-mirip 11-12 sama si Molan kemarin, cuman secara perputaran menurut gua sih ya, secara feeling pada saat lu bawa ini jauh lebih enak, jauh lebih stabil dan jauh lebih ringan menurut gua. So, kesimpulannya setelah di-upgrade apa aja yang bisa di-improve? Yang pertama adalah beratnya. Nah, kalau berat sebelumnya itu sekitar 13,5 sampai 13,8. Ini beratnya sekarang udah turun jadi 12 kilo. Jadi turunnya tuh sekitar 1,5 sampai 2 kilo. Kalau dibanding Z9 kemarin memang agak sedikit beda karena Z9 kemarin kan turun sekitar 2,5 sampai 3 kilo. Jadi secara berat memang nggak sebanding dibanding Z9 kemarin. Z9 kemarin lebih ringan. Tapi yang improve paling berasa adalah keringanan pada saat digoesnya. Nah, menurut gue itu penting banget. Jadi setelah diganti si bottom bracket, diganti pedal, diganti hubnya, jadi itu memang berasa banget pada saat digoes. Bahkan dibanding Z9 kemarin yang pakai Molan dan Lightro, menurut gue ini jauh lebih ringan dan jauh lebih enteng pada saat lo goes. Di bawah ngebut juga enak banget, lo tinggal pindahin ke 11 atau gigi terendahnya. Secara perputaran goesnya juga masih ringan dan masih enteng, tapi mendapat kecepatan yang jauh lebih cepat dibanding Z9 kemarin. Sekian video review gue kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini sebaik-baiknya supaya gue lebih semangat update videonya. Oh ya, kita juga ganti Instagram. Dari sebelumnya TSN Bike, sekarang gue ganti ke Shining Sign. Jadi lo bisa cari IG-nya dan follow di sana. Banyak info-info menarik tentang sepeda di sana, dan beberapa sepeda yang gue review gue akan jual juga di sana. Sampai jumpa di video review berikutnya. Bye-bye.